Oh iya Fems, kalau ngomongin soal pasar, terus belanja sayuran di pasar, sebenarnya kamu sadar nggak? Sayuran atau buah-buahan yang ada di pasar ini atau yang kita konsumsi selama ini berasal dari berbagai macam budidaya. Contohnya nih ya, ada perkebunan seluas 1 hektar di Wangunsari, Lembang, Jawa Barat. Perkebunan di sini menerapkan sistem hidroponik untuk menghasilkan sayur dan buahnya. Hidroponik ini berasal dari kata Yunani yang berarti air. Cara menanam dengan media hidroponik ini bisa dibilang yang paling banyak digunakan saat ini, Fems. Karena nggak butuh lahan luas dan kualitas hasilnya, wah ini juga bagus nih. Gak kalah dengan yang organik, Fems. Jadi kalau punya kebun hidroponik kayak gini, nggak perlu belanja di pasar lagi deh kita. Bedanya tanaman hidroponik dengan tanaman biasa yang pakai tanah, kalau hidroponik ini dia menggunakan media tanam rock wool yang dimasukkan benih sayurannya. Rock wool ini semacam serat yang terbuat dari bebatuan ya, Fems. Terus kalau udah disemai, didiamkan dulu nih di ruang gelap selama 1-2 hari. Tujuannya biar mempercepat pertumbuhan. Setelah 1 atau 2 hari proses penggelapan, barulah dipindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Serta harus ada air nih yang selalu mengalir ke media tanamnya. Proses tumbuh dalam sistem hidroponik ini juga lebih cepat, Fems, karena tanaman hidroponik ini memang lebih fokus dalam menyerap energi untuk pertumbuhan tanaman. Hasil sayuran hidroponik ini juga lebih segar dan lebih besar dari sayuran organik, Fems. Soalnya ditanam di dalam greenhouse atau rumah kaca. Cara ini juga bisa nih menjauhkan sayuran dari serangan hama dan penyakit. Dan yang lebih keren lagi, gak ada penggunaan pestisida sama sekali, Fems. Keuntungan lainnya, dengan hidroponik, sayuran dan buah yang ditanam bisa lebih cepat dipanen, Fems. Selain sayuran, menanam buah ini juga bisa diterapkan dengan sistem hidroponik. Salah satu buah yang dikembangkan adalah melon madu ini, Fems. Melon madu di sini menggunakan media kokopit. Lalu, tiap satu media dibantu tali untuk menahan batang yang tumbuh ke atas. Tiap satu pohon ini hanya berbuah 1 buah aja, Fems. Jadi, nutrisi yang ada dalam si melon ini tentunya nggak terbagi. So pasti rasanya lebih lezat dong. Penasaran kan gimana rasanya melon madu hasil hidroponik? Ayo Kak, kasih tahu tuh penonton ragam. Manis ya? Manis. Semanis Enak, siapa? Bu. Semanis ibu. Kalau lihat potongan melonnya, memang bikin ngiler ya, Fems. Saya aja nggak tahan nih, pengen nyobain juga. Aduh, bikin ngiri aja nih kalian. Pagi-pagi udah makannya seger-seger. Melon madu dengan sistem hidroponik ini dapat dipanen dalam waktu kurang lebih dari 60 hari, Fems. Kalau organik kan biasanya bisa 3 bulan. Oh iya, dengan mengonsumsi melon madu, kita juga bisa dapat berbagai macam manfaat, seperti mengurangi tekanan darah, menyehatkan tulang, dan mengkontrol gula darah. Melon madu ini memang memiliki berbagai nutrisi dan senyawa yang mantul, jadi jangan ragu nih makan melon madu ya. Di sini terdapat juga pisang udang. Ini juga bikin ngiler banget, Fems. Kalau lihat pisang yang siap dipetik gini, apalagi bisa langsung disantap. Just info aja nih, Fems. Zat kalium pada pisang dapat mengatur gerakan otot untuk kesehatan jantung. Selain itu, dengan mengkonsumsi pisang setiap hari, bagus juga nih untuk mengatur tekanan darah. Intinya sih, Fems, jangan malas makan buah deh. Apalagi kalau sampai nggak doyan. Wah, rugi bandar pastinya. Sayur dan buah-buahan di sini juga banyak terdapat di pasar swalayan dan pasar-pasar di Kota Bandung. Bahkan ada beberapa hotel yang menjadikan hasil perkebunan ini sebagai bahan konsumsi untuk para tamunya. Wah, jadi intinya dengan sistem hidroponik gini, kita juga bisa ngirit dalam hal belanja sayur dan buah-buahan, Fems. Coba nih kita simak penjelasan Bu Ani. Di lapangan ya kadang-kadang mengalami masalah naik turunnya harga, fluktuatif turunnya harga. Itu kemudian apalagi sekarang BBM naik, harga pupuk naik, sementara kebutuhan orang juga ya kalau misalkan
ingin beli sayuran, itu juga mereka akan berpikir dua kali, apalagi hidroponik lebih tinggi ya harganya gitu. Tapi untuk kalangan-kalangan tertentu, dia akan tetap memilih hidroponik karena yaitu dia sudah tahu dia lebih renyah, lebih bersih. Oke deh Bu Ani, semoga aja kedepannya makin banyak orang yang memanfaatkan cara tanam hidroponik biar badan tetap sehat serta gak gampang panik. Panik tuh kalau uang belanja udah habis maksudnya ya.